Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Ekonom senior Faisal Basri bicara soal desakan mundur kepada Menteri Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Faisal menegaskan, dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki untuk mundur dari kabinet. Melainkan, dirinya mendesak dan menyuarakan agar masyarakat juga memberikan desakan agar menteri-menteri mundur. Saya tidak mendesak langsung. Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan yang saya sebut. Jadi saya juga jaga jarak gitu, ujar Faisal di sela-sela aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tapi, saya kenal Bu Sri Mulyani yang punya integritas dan saya rasa 99% dia resah. Jadi bibit-bibitnya sudah terlihat, tuturnya. Menurut Faisal saat ini para menteri, termasuk Sri Mulyani sedang mengkalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri. Faisal juga menyatakan dirinya belum mendengar langsung pernyataan mundur dari Sri Mulyani maupun Basuki. Dia menduga, para menteri masih menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu, ayo kita suarakan terus, teman-teman suarakan terus, untuk mundur. Karena ini perjuangan moral, dan ini paling peaceful, enggak pakai bakar-bakaran, enggak anarkis gitu, tambahnya. Sebelumnya, seruan agar menteri-menteri mundur disampaikan Faisal Basri menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Sri Mulyani, Pramono Anung dan Basuki Hadimuljono. Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Pak Basuki, Menteri PUPR, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, sudah gagap. Kan PDI Perjuangan, belain Jokowi terus, pusing, klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden.
Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya, ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis. Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak melontarkan isu tersebut, tambahnya. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, mengaku tidak mengetahui soal isu mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Menke. "Nggak tahu saya nggak tahu," kata Mahfud MD waktu ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, seperti dikutip Antara. Menko Polhukam menegaskan, selama ini dirinya tidak pernah berbicara soal isu tersebut dengan Sri Mulyani. Sebagai informasi, isu mundurnya Sri Mulyani itu pertama disampaikan Faisal Basri, ekonom senior dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini. Dia menyebut, Sri Mulyani saat ini adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Presiden. Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga siap mundur dari jabatannya. Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat atau non-parpol itu siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam Pilpres 2024. Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan menampik kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin mundur dari kabinet. Zulhas, sapaan akrabnya, menilai kabar itu diembuskan jelang pemilu. Dia mengatakan kabar semacam itu tidak seharusnya beredar. "Jangan suka bikin isu ya, tanggal 14 Februari pemilu saja kita lihat nanti yang damai, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain," kata Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Ia juga menampik Sri Mulyani tak ikut rapat terbatas hari ini berkaitan dengan kabar tersebut. Dia menyebut tidak ada rencana Sri Mulyani mundur dari kursi Menke. "Orang enggak ada apa-apa kok dibahas," ucapnya. Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara enggan berkomentar tentang kabar Sri Mulyani mundur dari kabinet. Dia memilih langsung masuk ke mobil dinas setelah rapat di istana. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memberi komentar. Dia menyebut tak pernah ada pembicaraan dari Sri Mulyani tentang pengunduran diri. "Orang enggak ada apa-apa kok dibahas," ucapnya. Sejumlah menteri diajak mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi, oleh ekonom senior Indef Faisal Basri. Jokowi disebut Faisal terkesan berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Faisal Basri bahkan mengklaim yang saat ini paling siap mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono. Totalnya disebut ada 15 menteri yang kemungkinan mundur, yang merupakan teknokrat, bukan dari partai, atau yang berasal dari partai oposisi. "Saya ngobrol-ngobrolkan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam. Nah, muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat begitu," kata Faisal Basri. Faisal menganggap kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang logis karena teknokrat orang yang memiliki nilai etik dan moral yang kuat, baik itu ekonomi seperti Sri Mulyani, maupun non-ekonom seperti Basuki. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang, "Sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur."
Itu biasa di mana-mana, tutur Faisal. Jajaran pemerintah buka suara. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Polhukam, Mahfud MD yang pertama buka suara soal ajakan Faisal Basri ke para menteri. Ketika ditanya apakah Sri Mulyani akan menuruti ajakan untuk mundur, Mahfud bilang sejauh ini dirinya belum tahu. Mahfud juga mengatakan dirinya tidak pernah bicara soal niatan ataupun bujukan untuk mundur dari kabinet dengan Sri Mulyani. "Nggak tahu saya nggak tahu. Nggak pernah bicara begitu dengan Bu Sri Mulyani," kata Mahfud ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga ikut menanggapi kabar yang beredar soal menteri-menteri diajak mundur. Pria yang akrab disapa Zulhas itu tak menjawab apakah ajakan itu benar adanya atau tidak. Ketika ditanya, dia cuma bilang jangan membuat isu yang tidak benar. "Jangan suka bikin isu. Benarkah ada ajakan mundur? Jangan bikin isu," tegas Zulhas di tempat yang sama. Zulhas lantas bicara soal pemilu. Menurutnya, tanggal 14 Februari nanti pemilu harus berjalan damai dan gembira. Dia meminta jangan ada pihak yang menjelek-jelekkan satu sama lain. Ketika ditanya soal ketidakhadiran Sri Mulyani hingga apakah kabinet masih solid, Zulhas hanya bilang tak ada hal yang perlu dibahas. "Orang nggak ada apa-apa kok dibahas," katanya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga ikut angkat bicara soal isu ini. Dia menyatakan sampai sekarang seluruh kabinet masih kompak dan solid untuk membantu pekerjaan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan tahun ini. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya, ungkap Ari kepada wartawan. Soal ajakan-ajakan mundur yang muncul menurutnya tanyakan langsung saja ke pihak yang melontarkan isu tersebut. Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut, ujar Ari. 1. 5 orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan. 2. 2 menteri dari PKB. 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bappenas Suharso Monoarfa. 4. 1 menteri dari Nasdem. 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. 6. Menteri ESDM Arifin Tasri. 7. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. 9. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani. 10. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurut Faisal, alasan 15 menteri akan mundur dari kabinet Jokowi adalah menteri-menteri teknokrat. Menteri teknokrat dianggap memiliki standar nilai dan etika yang tidak tertulis. Sayangnya, dengan intervensi untuk melanggar aturan yang tidak sedikit, membuat mereka akan memilih untuk mundur. Hal ini biasa terjadi di negara-negara besar. Teknokrat itu memiliki standar nilai, etika tidak tertulis. Kalau diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, oh dia bilang sorry nggak mau, kalau mau terus, saya mundur, kata Faisal. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.